Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Mohon maaf untuk beberapa minggu kemarin itu materinya tidak bisa di delivery ya karena saya ada beberapa hal yang harus diselesaikan ya. Mohon maaf sekali. Dan untuk minggu ini saya akan coba mengejar beberapa materi kita yang tertinggal ya. Salah satunya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang kelanjutan materi kita kemarin yang kita sudah membahas tentang produksi multimedia ya. Di sana ada hypertext, ada hypermedia dan sebagainya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang efek teknologi multimedia ya. Jadi ketika kita berbicara tentang efek ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia efek itu terkesan konotasinya ke hal yang buruk seperti itu ya. Tapi di sini kita tidak hanya melihat yang buruknya saja, tetapi lebih banyak ke apa, dengan adanya multimedia itu kemudian mengubah banyak hal tentang kehidupan kita gitu ya. Baik, kita mulai ya. Jadi yang pertama adalah efek dari multimedia, yaitu yang pertama adalah change the way to communicate or shopping ya. Jadi di mana dengan adanya multimedia kita sekarang sudah mengubah banyak hal ya, terutama dengan bagaimana kita berkomunikasi ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah saat ini ya, di mana teman-teman menyaksikan materi saya melalui YouTube misalnya, atau yang pernah kita lakukan misalnya melalui Zoom misalnya, ya, itu sudah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi ya. Jadi kalau dulu mungkin media komunikasinya hanya melalui SMS misalnya ya, kemudian berkembang dengan namanya MMS, kemudian sekarang ada yang disebut dengan media chatting dan sebagainya. Itu sudah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi ya, di mana orang lebih suka berkomunikasi dengan konten-konten multimedia yang ada ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengubah bagaimana cara kita juga untuk berbelanja ya, untuk shopping ya. Jadi dengan adanya teknologi multimedia kita sudah mengubah banyak hal bagaimana kita berbelanja. Kalau dulu mungkin orang berbelanja secara langsung ya, dengan adanya sekarang, makanya ketika di awal kita menyampaikan tentang multimedia, multimedia itu juga termasuk tampilan web gitu ya, tampilan web, kemudian aplikasi yang teman-teman gunakan sekarang itu juga termasuk dalam multimedia gitu, karena menggunakan lebih dari satu media gitu ya. Nah, di sini ada satu contoh ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini adalah contoh bagaimana multimedia itu mengubah cara kita untuk berbelanja. Kita lihat ya. In an offline store, when we enter the store, a store personnel approaches us to help guide us through the buying experience. We know in an offline store, when we enter the experience, we know that the likelihood of one purchasing as well as the basket size increases if customers interact with store personnel. How can we achieve the same experience online? Introducing Prism, an e-commerce conversion booster that helps guide your customers from a chat conversation all the way to making a purchase. Here's how it works. When a customer visits your site, your sales agent is there ready to help. Your agent can help search a product, provide a shopping cart, upselling tool to maximize your customer's basket size, and make a checkout, all in one conversation window. This is what your dashboard looks like. You have a chat manager for multiple conversations and a shopping cart. You can see sales reports and diagram and analytics to keep track on your business growth. Integrated with Prism Now, we will give you free Android or iOS white label mobile chat app and start boosting your conversion rate. Oke, itu adalah salah satu contoh bagaimana multimedia itu mengubah cara kita untuk berbelanja ya. Di sini adalah sebuah contoh di mana teman-teman bisa lihat bahwa lebih advance lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman sekarang berbelanja langsung misalnya secara online itu melalui tampilan layarnya gitu ya, tampilan layar yang biasa. Nah, ini lebih advance lagi di mana berbelanja bisa melalui chat-nya ya. Ini keren ya. Tapi dengan adanya multimedia itu sudah mengubah banyak hal gitu ya. Kemudian yang kedua,
multimedia itu mengubah industri musik dan industri perfilman ya. Nah ini juga dengan adanya teknologi multimedia tuh sudah mengubah, kalau dulu mungkin kita di zaman analog gitu misalnya, menggunakan kaset, misalnya kaset yang pita itu, ya saya yakin juga teman-teman mungkin sudah tidak pernah melihat gitu ya, adanya pita kaset misalnya seperti itu. Nah sekarang, berubah menjadi, era digital ya, di mana, dengan adanya era digital itu mungkin di awal-awal adanya era digital, kemudian teknologi media itu untuk dibajak itu kemungkinannya sangat besar sekali gitu ya. Jadi, sangat mudah untuk dibajak gitu. Nah, tetapi sekarang dengan adanya teknologi multimedia, berkembang banyak hal ya, misalnya dari perfilman ya misalnya untuk movies ya, ada Netflix, ada iFlix, di mana, industri itu sudah berubah ke arah sana gitu, di mana, eee, untuk kita nonton film gitu bisa streaming seperti itu ya. Jadi, itu yang mengubah banyak hal gitu ya. Kemudian yang kedua Spotify ya contohnya, untuk industri musik ya atau yang lain ya teman-teman saya yakin pernah menggunakan layanan streaming yang lain seperti itu ya. Kemudian, efek multimedia yang lain yaitu untuk di bidang publishing ya atau percetakan atau, apa, ya percetakan ya electronic publishing, di mana, untuk dunia percetakan ya sekarang kalau misalnya teman-teman lihat banyak juga koran-koran yang sudah mulai beralih dari yang dulu menggunakan analog atau menggunakan cetak, sekarang banyak yang sudah beralih ke digital dan malah analognya atau cetaknya ditinggal, sekarang semua ke digital semua ya. Sehingga kita juga untuk mengakses lebih mudah, kemudian untuk berlangganan juga lebih mudah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga education ya, di mana, sekarang untuk dengan adanya teknologi multimedia ya, mengubah bidang pendidikan terutama. Kenapa? Karena, bidang pendidikan ini sekarang bisa diakses lebih luas gitu ya. Jadi, pendapat kita atau bayangan kita tentang pendidikan itu tidak hanya berkutat di antara misalnya sekolah, kampus gitu ya. Sekarang orang sudah bisa belajar, dari mana saja dan kapan saja ya. Kemudian gurunya juga tidak hanya guru yang ada di sekolah, tidak hanya yang di kampus gitu ya. Semua orang di seluruh dunia bisa menjadi guru kita ya. Di mana misalnya dengan adanya kehadiran seperti, Udacity, kemudian Coursera, kemudian edX dan sebagainya ya. Dan mungkin yang di Indonesia yang juga banyak digunakan misalnya seperti untuk ruang guru gitu ya. Itu juga, sekarang sudah mengubah banyak hal juga gitu ya. Nah, ini adalah, efek-efek dari multimedia, yaitu yang pertama adalah change the way to communicate and shopping ya. Kemudian mengubah movies, industrial dan musical industries ya. Kemudian ada electronic publishing, kemudian education ya. Dan di sini pesannya adalah bahwa the world at your fingertips ya, di mana dunia itu ada di ujung jari kita gitu ya, seperti itu. Nah, untuk media deployment ya, atau pengemasan, media itu atau ke arah ke pengembangannya lah ya, itu ada 2 jenis ya, ada yang disebut dengan standalone ya, atau berdiri sendiri, ada yang disebut dengan web base ya. Kalau, dari 2 istilah ini mungkin teman-teman sudah punya bayangan ya. Jadi kalau yang untuk, standalone ya, dia dapat dioperasikan secara independen ya, di beberapa software dan hardware. Contohnya untuk menggunakan, CD-ROM atau DVD-ROM gitu. Jadi kelebihannya adalah dia bisa dioperasikan meskipun tanpa koneksi internet. Artinya, eee, dia disimpan misalnya dalam sebuah CD-ROM ya, kemudian bisa diputar di mana saja, itu yang disebut dengan standalone ya. Kemudian ada yang disebut dengan web base ya, di mana, aplikasinya itu harus terhubung ke internet ya. Jadi, kalau yang tadi bisa diputar di mana saja selama ada hardware-nya ya, kalau sekarang, bisa diputar selama ada internet gitu ya. Kelebihannya, kita bisa mengakses ini di mana saja dan kapan saja. Kalau tadi harus menggunakan hardware tertentu atau software tertentu atau harus ada, harus ada CD-ROM-nya ya, kalau yang ini kita bisa akses melalui web gitu ya. Atau ini juga sebenarnya ada beberapa yang dia, hybrid gitu ya. Jadi ada yang di-packaging di dalam sebuah CD-ROM tetapi ngaksesnya melalui, browser gitu bisa juga ya. Dan ini juga isinya biasanya banyak ya. Ada, berbagai macam objek gitu ya. Nah, kelemahannya ya salah satunya adalah dia tidak bisa diakses kalau tidak ada internet ya, karena dia web based kayak gitu. Contohnya kita bisa membuka menggunakan,
Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera dan kawan-kawannya ya. Kemudian ini adalah advantage of multimedia ya. Jadi yang pertama adalah informasi itu dapat dikirim lebih efektif ya dan interaktif gitu ya. Jadi dengan adanya multimedia kita bisa mendeliver sebuah informasi itu dengan cara yang lebih efektif dan interaktif gitu ya. Kemudian yang kedua, to support the development of internet technology and network ya. Jadi yang kedua adalah multimedia ini itu mensupport pengembangan dari teknologi internet dan jaringan. Contohnya, kalau mungkin dulu di beberapa daerah terpencil kayak gitu, itu atau di desa-desa itu mungkin internetnya masih 2G gitu ya, generasi yang kedua. Tetapi sekarang dengan adanya konten multimedia yang banyak misalnya di YouTube, kemudian di TikTok, di Instagram dan sebagainya, itu sekarang juga beberapa provider itu sudah menyediakan koneksi internet yang lebih cepat gitu ya. Jadi di desa-desa pun sekarang sudah standarnya udah 4G kayak gitu. Jadi itu juga mensupport atau setidaknya menggugah para provider ini untuk mengembangkan jaringannya mereka kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, user friendly and entertaining ya. Jadi multimedia itu rata-rata memang untuk dari sisi penggunanya ya itu sangat user friendly sekali ya. Jadi mudah digunakan oleh si user ya. Sama dan misalnya teman-teman juga begitu daftar di Instagram misalnya atau menggunakan Instagram, saya yakin langsung tahu oh ini digunakan untuk ini ya. Dan sifatnya entertaining ya. Jadi multimedia itu karena memang menggunakan berbagai macam media ya, itu sifatnya menghibur gitu ya. Makanya kalau orang menonton YouTube gitu ya, itu salah satunya memang hanya untuk ingin mencari hiburan gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang mencari ilmu ya itu juga masuk di sana ya. Makanya tapi kan sifatnya lebih ke menghibur. Makanya bagaimana mempackage sebuah konten itu bisa sifatnya menghibur ya. Kemudian to increase the understanding of learning ya. Jadi dengan adanya multimedia itu meningkatkan pemahaman seseorang terhadap sebuah pembelajaran ya. Karena apa? Misalnya kalau misalnya untuk pembelajaran eksak misalnya ya. Kalau misalnya hanya diceritakan misalnya cara kerja tubuh manusia seperti apa gitu ya. Itu kalau misalnya hanya bentuk teks kan orang juga akan susah untuk memahaminya ya. Tetapi dengan perkembangan itu orang bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan animasi, bisa menggunakan video dan ditambah audio misalnya. Di sana dijelaskan cara kerja tubuh manusia misalnya dengan lebih mudah. Nah, itu akan mempermudah orang untuk oh ternyata cara kerjanya seperti ini kayak gitu. Nah, teman-teman juga sekarang untuk mengakses sebuah informasi itu sangat lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau ada advantage mesti ada disadvantage ya teman-teman ya. Yang pertama adalah not able to fully utilize multimedia through network because of current network transmission rate ya. Mungkin ini yang nomor satu sudah agak berkurang ya, meskipun di beberapa tempat mungkin masih agak susah, di mana multimedia itu ketika diakses melalui internet atau melalui jaringan itu bergantung pada kecepatan internet kita ya. Kalau misalnya internetnya lambat ya mungkin kalau teman-teman nonton YouTube gitu bisanya yang 144 atau 360 misalnya kayak gitu yang ukuran layarnya, sehingga mungkin gambarnya pecah dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi multimedia itu untuk tujuan-tujuan yang negatif gitu ya, seperti misalnya penipuan, kemudian pornografi, kemudian kejahatan-kejahatan yang lain ya. Karena dengan adanya teknologi multimedia ini orang bisa lebih mudah gitu loh untuk mengelabui orang lain juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengguna akan lebih sangat bergantung kepada komputer ya, komputer only for everything di sini maksudnya ya. Jadi dan komputer ini juga bukan hanya sekedar mungkin bayangan teman-teman PC, kemudian laptop atau yang komputer-komputer yang besar misalnya, tapi komputer yang dimaksud di sini juga termasuk ya komputer yang dipegang teman-teman setiap hari ya dengan menggunakan gadget itu kan juga sudah termasuk sebagai sebuah komputer. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin data saya simpan misalnya di Dropbox misalnya. Nah, itu kalau misalnya tanpa komputer saya nggak bisa melihat dokumennya gitu. Tapi kalau misalnya ada print-printannya saya bisa lihat misalnya kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan user will fully depend on computers only for everything ya. Kemudian yang keempat ya memerlukan biaya yang mahal untuk hardware dan softwarenya ya. Jadi mungkin di investasi awal aja ya mungkin untuk cost yang mahalnya. Karena memang untuk multimedia itu memerlukan
software untuk yang mungkin lebih besar gitu ya, mungkin untuk speknya yang lebih lebih kuat lagi gitu ya. Jadi tidak yang komputer teman-teman yang misalnya istilahnya laptop kentang dan sebagainya gitu ya. Jadi memerlukan biaya yang mahal di awal gitu ya. Kemudian yang kelima, memerlukan pendidikan yang spesifik, kemudian latihan dan mereka harus belajar untuk menggunakan multimedia ya. Jadi, meskipun tadi di, advantage-nya kita sebutkan bahwa itu adalah user friendly ya, tetapi terkadang orang juga memerlukan learning ya, memerlukan latihan atau memerlukan, eee, apa namanya, latihan-latihan untuk penggunaannya gitu ya. Oke, yang bagian selanjutnya adalah, tugas ya, ini bagian terakhir ya, bagian terakhirnya adalah tugas. Tugas teman-teman sebenarnya simpel ya, saya hanya meminta teman-teman untuk membuat sebuah rancangan desain ya, dan rancangan desain multimedia pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis ICT ya, di situ yang memuat teks, gambar, animasi, audio, video. Di sini masih bentuknya rancangan dalam bentuk, kalau teman-teman mau gambarkan bentuknya boleh ya, dan di sini mengambil salah satu, materi ya. Misalnya, materinya conversation misalnya di situ ya. Di situ teman-teman nanti ada teks apa saja, kemudian misalnya ada gambar ya ada gambarnya apa saja, kemudian kalau untuk animasi, animasinya apa saja, kemudian untuk audionya, audionya apa saja, dan videonya apa saja ya. Seperti itu aja, simpel ya. Oke, mungkin untuk hari ini itu untuk yang bisa saya sampaikan tentang efek dari teknologi multimedia, ya. Nanti silahkan tugasnya bisa diselesaikan ya. Mungkin ini saya berikan waktu agak lebih panjang, atau ini yang 1 minggu, nanti yang materi berikutnya 2 minggu gitu ya untuk waktunya biar agak lebih leluasa. Baik teman-teman, mungkin itu untuk materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.